Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Kode Etik, kelas Psikologi 5C. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai konseling psikologi dan terapi psikologi. Dalam video ini, kami akan membahas pasal 71 sampai dengan pasal 80. Kemudian ada keterkaitan konseling psikologi dan terapi psikologi dengan unity of science. Kemudian yang terakhir ada contoh kasus mengenai konseling psikologi dan terapi psikologi. Baik, langsung saja. Pasal 71, batasan umum. Ayat 1. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan, baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Ayat 2. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Yang selanjutnya yaitu pasal 72. Kualifikasi konselor dan psikoterapis. Ayat 1. Konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. Mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan, mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Ayat 2. Yang dimaksud dengan sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. Bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Pasal 73 tentang informed consent dalam konseling dan terapi. Ayat 1. Konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan asas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapi dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis atau yang disebut informed consent dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Ayat 2. Isi dari informed consent dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan. Tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalani yang akan menandatangani informed consent tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. Telah diberi informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi atau psikoterapi. Persetujuan dinyatakan secara bebas dan tidak dipengaruhi dalam menyatakan persetujuannya. Ayat 3. Informed consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap.
Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan konseling atau terapi ditandatangani oleh orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi adalah sebagai berikut. A. Proses konseling psikologi atau psikoterapi. B. Tujuan yang akan dicapai. C. Biaya. D. Keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. E. Batasan kerahasiaan. F. Memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. Ayat 4. Hal-hal yang berkaitan dengan sifat konseling psikologi atau psikoterapi seperti kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau psikoterapi, resiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alternatif, dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat 5. Jika konselor atau terapis masih dalam pelatihan dan di bawah supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling, dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed consent. Pasal 74 tentang konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, misal suami, istri, significant others, atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. A. Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut? Peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau dilibatkan dalam proses terapi. B. Kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan azas kerahasiaan. C. Jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian, maka psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Materi selanjutnya yaitu pasal 75 tentang konseling kelompok dan terapi kelompok. Ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam suatu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Selanjutnya yaitu pasal 76 tentang pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang pernah menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dan sejawat psikolog lain harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi, serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. Kedua, psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi, psikoterapi, dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut, dalam rangka meminimalkan risiko kebingungan dan konflik. Yang ketiga, jika memungkinkan, psikolog mengkomunikasikan kepada psikolog memberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Pasal 77 tentang pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Pertama,
psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. Kedua, psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau significant others dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi, dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang yang signifikan lainnya. Ketiga, psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Keempat, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi, setidaknya 2 tahun dari penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi psikoterapi, kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan, termasuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi. Kedua, sifat dan jangka waktu dan intensitas terapi. Ketiga, situasi kondisi penghentian atau pengakhiran. Keempat, riwayat pribadi orang yang menjalani terapi. Yang kelima, status mental klien pada saat ini. Yang keenam, kemungkinan yang lebih buruk pada klien. Yang terakhir, adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengandung kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi. Pasal 78 tentang penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Pertama, psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat, agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. Kedua, psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Ketiga, debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. Yang keempat, jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Selanjutnya adalah pasal 79 tentang penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Selanjutnya adalah pasal 80 tentang penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Nomor 1, psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Nomor 2, psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam
dan atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dan atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Nomor 3, sebelum mengakhiri pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan dan atau menyarankan pemberi layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika kondisi tidak memungkinkan. Selanjutnya adalah kaitannya dengan Unity of Science. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Penyembuhan yang disebutkan dalam Al-Quran itu bersifat umum untuk menyembuhkan hati dari syubhat dan kebodohan, pemikiran rusak dan penyimpangan yang buruk serta niat yang busuk. Al-Quran mencakup ilmu yakin yang mengakibatkan syubhat dan kebodohan lenyap, serta mengandung nasihat dan peringatan yang dapat melenyapkan setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah. Selain itu, juga untuk menyembuhkan tubuh dari rasa sakit dan gangguan-gangguannya. Al-Quran itu mengandung penyembuh dan rahmat. Akan tetapi, kandungan itu bukan untuk setiap orang. Itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman yang membenarkan ayat-ayatnya lagi mengetahuinya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan atau tidak mau mengamalkannya, maka ayat-ayat itu tidak menambah kepada mereka kecuali kerugian belaka. Selanjutnya adalah beberapa contoh kasus. Yang pertama, contoh kasus untuk pasal 73. Diceritakan seorang ibu membawa anaknya yang masih duduk di bangku dasar kelas 2 ke psikolog di biro psikologi yang ada di kotanya. Sang ibu itu meminta kepada psikolog agar anaknya diperiksa apakah anaknya ini termasuk anak autis atau bukan. Sang ibu khawatir bahwa anaknya menderita kelainan autis karena sang ibu melihat tingkah laku anaknya yang berbeda dari tingkah laku anak-anak pada umumnya. Psikolog itu kemudian melakukan tes terhadap anaknya dan hasilnya sudah diberikan kepada sang ibu. Tetapi sang ibu tersebut tidak memahami istilah-istilah dalam ilmu psikologi. Ibu tersebut meminta hasil ulang tes dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Setelah dilakukan hasil tes ulang, ternyata anak tersebut didiagnosa oleh psikolog yang ada di biro psikologi tersebut mengalami autis. Anak tersebut akhirnya diterapi. Setelah beberapa bulan tidak ada perkembangan dari hasil proses terapi, ibu tersebut membawa anaknya kembali ke biro psikologi yang berbeda di kota lainnya. Ternyata anak tersebut tidak mengalami autis, tetapi slow learn. Padahal anak tersebut sudah mengonsumsi obat-obatan dan makanan bagi anak penyandang autis. Setelah diselidiki, ternyata biro psikologi sebelumnya tidak memiliki izin praktek dan yang menanganinya bukan psikolog, hanyalah sarjana psikologi strata 1. Ibu tersebut ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi ibu tersebut dengan psikolog itu tidak melakukan draft kontrak dalam proses terapi. Dalam kasus tersebut tidak ada draft kontrak antara ibu anak tersebut dengan psikolog sehingga ibu kesulitan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang persoalan ini. Selanjutnya, contoh yang kedua untuk kasus pasal 74. Belakangan ini muncul seorang psikolog yang melakukan praktek kepada keluarganya sendiri. A adalah seorang psikolog ternama dan terkandal. Dia mempunyai seorang bapak yang bermasalah dengan kejiwaan, yaitu skizofrenia. Lalu, bapak tersebut dibawa oleh ibu ke biro psikologi si A karena ibunya percaya dan ia berharap ditangani sendiri oleh anaknya yang handal tersebut bisa pulih kembali. Setelah dibawa ke si A untuk menenangkan hati seorang ibu, dia mengatakan bahwa bapaknya tidak sampai ke tahap sakit jiwa. Si bapak ini diberi terapi dan layanan dari pengalaman yang dia dapat serta memberi obat-obatan untuk
mengatasi penyakit yang diderita dengan sekuat tenaga tanpa meminta bantuan atau ahli psikolog lainnya demi menyembuhkan orang tuanya sendiri. Tetapi setelah lama menjalankan pengobatan sampai sembuh kembali, ternyata hasil yang dilakukan A tidak valid karena dia melakukan pelayanan hanya berdasarkan hubungan keluarga dan pengalaman. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kode Etik Psikologi Indonesia ini disusun secara terperinci sehingga sudah merupakan satu kesatuan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan profesional bagi psikolog dan ilmuwan psikologi. Semua pasal-pasal yang terkandung dalam Kode Etik Psikologi merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Baik saudara-saudari sekalian, materi telah kami sampaikan. Cukup sekian dari kami kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.